Ini sedikit saya tambahkan Mangadon masalah kuesi terpending. Biasanya kan eh, terpending itu biasanya kan di KTP itu kan huruf gede, huruf besar ya. Sementara biasanya pionir itu asal dia ketik sesuai dengan KYC itu yang biar berhasil itu yang pertama. Sesuai dengan KTP. Kalau di KTP-nya huruf kapital semua itu harus kapital. Kecuali kecamatan itu kan huruf kecil. Kedua itu email Pak. Biasanya kan email itu tidak ditulis sehingga itu terpending. Jadi saran saya kalau masih peninjauan, silakan ini pengalaman ya, silakan setiap hari dibuka di KYC. Mudah-mudahan nanti ditolak, kemudian diulangi ke itu Pak, sesuai dengan KTP, gitu Pak. Berarti Oke, kalau Pak. misalkan Terima ditolak, kasih. Terima kasih Pak atas pengetahuannya. Selama ini mungkin Bapak itu memang cuma klik petir. Berarti banyak juga saya tangkap ilmu BPI. ya. Terima kasih Pak atas sarannya. Nanti bisa saya bilang sama senior saya gitu. Ya, Pak Rio, oke, nggak apa-apa. Pak Rio kan baru ya, sangat wajar lah ya, karena tidak tahu update seperti itu. Karena kan baru update sekarang ini kan. Karena memang dulu tuh banyak update gitu, dan apalagi sekarang seperti yang barusan di obrolan sebelumnya saya dengan Pak Adi itu juga ada sampai ketika kita mau menautkan sandi login ke network ke email itu ada verifikasi wajah Pak Rio. Nah, jangan-jangan nih yang tadi yang ngajak Pak Rio ini nggak tahu juga soal itu gitu loh, merasa sudah paling tahu dan tidak mau menerima informasi dari mana-mana gitu. Padahal tanpa edukasi dari yang lain-lain gitu, itu nggak ada yang namanya ahli kripto ataupun yang baru mengenal kripto. P Network itu betul-betul baru sistemnya. Jadi banyak pioner yang salah paham dengan hal itu gitu, menganggap P Network itu lancar-lancar saja. Seperti itu, Pak Rio. Oke Pak, terima kasih atas pengetahuannya. Nanti bisa saya bilang sama senior saya gitu Pak. Adun, Dalam. Facebook saya, Facebooknya Meta. Ya, kalau Meta itu perusahaannya Pak Hengki. Meta itu kan Facebook itu kan platform ya. Meta itu perusahaannya. Begitu Pak Hengki ya, yang punyanya CEO Max Jumber gitu. Sudah dulu nih. Saya mau ada bicara sama Pak Adi meneruskan yang barusan. Pak Adi tadi sempat menyampaikan ya di kolom QWC itu kalau misalkan ada notif QWC ditolak, sudah pernah apa mengalami ada QWC untuk dikirimi ulang atau bagaimana itu dengan QWC yang ditolak itu Pak Adi? Itu kalau di Jambi itu sering mengadon. Kalau yang ditolak itu biasanya sih tidak sesuai dengan KTP dengan akun. Namun kan ada kemarin juga bisa tapi kena 20% ada. Tapi kalau yang cuma peninjauan biasanya kan salahnya di huruf besar dengan huruf kecil. Enggak sesuai dengan KTP biasanya. Kemudian email itu. Tetapi kalau kita sering buka di KYC itu setiap hari, itu kemungkinan besar di sini kan saya kemarin pengalaman ya, itu 5 hari kemudian itu kan bertahun-tahun dari 2020 dia menambang. KYC-nya 2 tahun yang lalu tidak lolos-lolos. Saya sarankan setiap hari kalau bisa 2 kali atau 3 kali sehari dibuka KYC-nya. Kemudian disuruh nonton di First ngambil token. Nah, kemudian yang kelima harinya udah ada penolakan. Artinya apa? Untuk mengulangi. Setelah mengulangi, nah yang pertama ya, biasa kan ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Kalau dia 3 suku kata, itu setiap KYC itu jangan sampai diisi di ini tengah. Biasanya pertama nama awal, kemudian nama terakhir. Walaupun 3 suku kata, jangan diisi yang di tengah, nama tengah. Tetapi umpamanya Ali ABC, berarti Ali di nama akhir itu ABC-nya. Jadi yang di tengah-tengah jangan diisi. Kemudian
itu karena di KTP itu kan biasanya tuh huruf kapital semua Pak Mengadon. Kecuali kecamatan. Kecamatan itu kan K-nya besar, yang lainnya huruf kecil. Nah, itu insya Allah lolos itu. Itu Mengadon. Oke. Saya pernah mendengar juga kalau soal apa cara mengisi nama ya istilahnya juga di modspaknya moderator juga ada. Gimana Babil? Monggo. Tadi saya kasih tips KYC, terdengar nggak ya suaranya? Tidak ada Babil. Oh, iya. Oke. Iya. Saya ulang lagi deh. Iya. Sorry ya. Boleh, silakan Babil. Iya. Ya, saya ingin memberikan beberapa tips untuk mengurangi kemungkinan pionir terjebak dan tertahan di peninjauan dalam proses KYC. Jika sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses KYC. 1. Pastikan semua data, terutama data penting seperti tanggal lahir atau tanggal kadaluarsa dokumen ID, kode pos diisi dengan akurat. 2. Gambar dokumen berkualitas tinggi. Kirimkan gambar ID Anda yang jelas dan terang, serta video yang hidup dan jernih. 3. Negara pengajuan, tanda pengenal yang benar. Negara penerbitan dokumen tanda pengenal Anda harus sesuai dengan negara yang dipilih. Pada drop-down di awal permohonan KYC. 4. Pengiriman dokumen ID yang konsisten. Pastikan jenis ID yang Anda kirimkan cocok dengan yang Anda pilih di formulir aplikasi Anda. 5. Bahasa yang konsisten dalam entry data. Masukkan detail Anda di formulir aplikasi dalam bahasa yang sama persis dengan yang tertera di ID Anda. Jika nama pada dokumen identitas Anda memiliki nama satu kata, maka nama depan dan belakang isi sama. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya ingin melanjutkan ya, karena kan ini cukup rumit permasalahan KYC khususnya. Saya juga baru tahu ini kalau soal KYC yang ditolak itu berarti memang bisa dikirimi ulang ya KYC-nya, atau kita bisa mengirimkan ulang KYC yang ditolak itu bahkan. Begitu Pak Adi ya? Ada opsinya kah di bawah kalau misalkan kita ketukan itu berwarna merah ya kalau yang ditolak itu? Ya ada itu Mangadon. Biasanya kan kalau ditolak atau minta kirim ulang, biasanya kan rata-rata kirim ulang, asal jangan beda nama dengan di akun. Tetapi kalau sama itu rata-rata disuruh ulang. Karena apa? Yang pertama, yang tadi itu hurufnya yang sesuai dengan yang ketembak Babil tadi, sesuai dengan di KTP. Yang pertama, nama depan dengan nama akhir. Kalau umpamanya satu kata, umpamanya Adi, jadi berarti nama belakang Adi juga. Nah, kalau di KTP-nya huruf besar semua, berarti huruf besar semua, Pak. Karena kalau ada yang huruf kecil, itu mayoritas itu pasti ditolak. Apalagi kode posnya, kemudian email tidak dicantumkan, itu pasti peninjauan. Tetapi kalau kita sering buka aplikasi KYC, itu cepat itu. Biasanya langsung dikirim ulang. Begitu Bang Adong. Oke, jadi simpelnya ya bagi pioner yang mengalami kendala entah itu peninjauan ataupun ditolak ya, itu rajin-rajin membuka aplikasi KYC yang di browser ya, begitu ya Pak Adi ya. Tuh, jadi terus nonton iklan di Fireside Forum juga ya. Tuh, pokoknya aktif lah, nggak cuma klik petir doang itu. Ini yang saya belum tahu karena kan saya belum pernah mengalami KYC ditolak. Cuman banyak pioner, ada beberapa lah barangkali yang KYC-nya peninjauan ditolak. Berarti ketika misalkan kita masuk di aplikasi browser terus di kolom KYC itu berarti ada opsi lagi ya. Ketika misalkan kita sudah rajin masuk situ, ada opsi lagi Pak Adi ya untuk mengirimkan KYC ulang. Seperti itu ya Pak Adi ya untuk betul sekali Mang Adong. Itu pasti disuruh ngulang situ. Oke. Berarti clue-nya itu tetap ya terdeteksi sebagai akun aktif. Nah, makanya bagi pioner tadi siapa itu yang Pak Rio sudah hilang ya. Itu mungkin karena yang ngajaknya ya maupun lama ataupun sebentar
Itu karena ya itu klik petir sudah keluar, nggak ngobrol dengan moderator atau dengan pioner lain di room chat, atau nggak buka-buka di utilitas, di ekosistem, di brainstorm atau ke blockchain dan yang lainnya, yaitu ya, sehingga terdeteksi mungkin akun pasif atau tidak aktif ya. Jadi terima kasih buat Pak Adi ya, ini juga informasi saya katakan bagus ya. Karena apa? Karena sesuai dengan statement core team, tidak ada yang ditinggal selama itu manusia nyata. Karena apa? Karena saya sempat berpikir lama juga ya, itu bagaimana dengan nasib yang QS-nya ditolak gitu kan. Nah ternyata ini Pak Adi karena udah pengalaman secara langsung ya, mengalami dan langsung referralnya diarahkan seperti itu. Tuh, terima kasih ya Pak Adi ya. Jadi intinya tidak ada yang ditinggal selama manusia nyata. Oke, kembali ke Bunda Noni atau Mbak Bil. Terima kasih.